Kita berjumpa kembali ya dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Dan hari ini ya tema firman Tuhan adalah ya pertumbuhan gereja, gereja yang bertumbuh. Saudara, kita harus mengerti bersama bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja itu saudara dan saya. Alkitab berkata gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk kepada terang yang ajaib. Jadi saya percaya kita semua hari ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Saudara, saya beberapa waktu lalu baru sampai dari Israel, saudara ya. Ini masih agak jet lag sih. Ya, gaya padahal enggak, saudara. Iya, dan saya bersyukur saudara ya. Ya kenapa ya kita ke Israel? Karena bagaimanapun juga semua kisah yang ada di Alkitab itu ada di sana. Tempatnya, sejarahnya, faktanya itu ada di sana. Ya, dan saya bersyukur kemarin kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ya. Termasuk apa yang tercatat di dalam Alkitab. Kita tahu bersama awal mula ya gereja itu ada, saudara. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Dan dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, salah satu dia menampakkan diri kepada murid-murid di ya Tiberias, itu di pantai Danau Genesaret. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata kepada Petrus di atas ya batu karang ini ya gerejaku akan dibangun. Dan akhirnya saudara, Yesus berkata, jangan kamu pergi tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diurapi oleh Roh Kudus. Ya, penting mereka diurapi dulu baru melayani. Ya, jangan dibalik-balik. Ya, kenapa saudara? Penting orang dipenuhi Roh Kudus dulu baru pelayanan. Ya, yang pertama supaya nggak mudah jatuh. Tidak terjadi hari-hari ini orang melayani selingkuh, melayani homo, melayani lesbi, melayani tapi jadi pelakor. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, penting ya jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoa sampai Roh Kudus turun ke atasmu, baru engkau pergi melayani. Mereka ada di loteng, saudara, menunggu Yesus datang di loteng Yerusalem. Kemarin juga kami datang ke sana. Dan saudara, ya Yesus berkata, kamu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kamu melakukan banyak tanda. Mereka dipenuhi, lalu mereka pergi. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berkhotbah. Ya, hari ini kita diberi firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus berkhotbah begitu berapi-api dengan pengurapan Roh Kudus. Sekali khotbah, berapa ribu yang tobat? 3.000 orang bertobat. Hari ini 3.000 kali pendeta khotbah, untung-untung satu yang tobat. Ini salahnya di mana dan apa yang terjadi sekarang? Apakah pendetanya yang berubah atau jemaatnya yang memang keras kepala? Ya, Petrus berkhotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya sampai penasaran apa isi khotbah Petrus itu. Mau saya tiru supaya orang juga bertobat. Ternyata isi khotbah Petrus memang hanya apa? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi saudara, memang hari-hari ini kita harus mendengar khotbah-khotbah tentang pertobatan. Kenapa banyak orang tidak bertobat? Karena yang didengar hanya khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Jemaat di tempat ini mau yang berkat atau tobat? Alay lebay. Yang mau dengar khotbah tobat, angkat tangan. Yang mau berkat, angkat tangan. Banyak juga yang mau berkat-berkat. Ya. Jangan cari berkat. Kejar pertobatan, maka berkat akan mengalir atas hidupmu. Karena kalau engkau cuma cari berkat, bisa jadi salah jalan. Ke Gunung Kawi juga bisa jadi kaya. Tapi kalau ikut Yesus bertobat dan diberkati,
diberkati. Karena kita mau menjadi orang yang diberkati, bukan jadi orang kaya, tapi Kalau orang kaya belum tentu diberkati. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang kaya bisa menikmati segalanya, tapi hidupnya nggak bahagia. Itu namanya orang kaya. Kalau orang yang diberkati, uangnya banyak, hartanya banyak, hatinya damai. Kok nggak ada amin? Jadi saudara mau jadi orang yang diberkati atau orang kaya? Nah begitu, sekarang baru semakin dicuci otak nih ya. Jadi mengerti ya. Nah kenapa saudara Petrus berkhotbah orang bertobat? Karena isi khotbahnya pertobatan. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Dan akhirnya saudara Alkitab berkata mereka mendengarkan khotbah Petrus itu. Dan kita lihat sekarang kita masuk Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kalau saudara di rumah nanti baca ayat di atasnya itu tentang khotbah Petrus ya. Ayat yang ke-41, judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Ayat 41 firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Dan Alkitab berkata mereka yang mendengarkan khotbah Petrus itu memberi diri untuk dibaptis. Kemarin kita melakukan pembaptisan di Sungai Yordan. Ya, di tempat di mana Yesus pernah dibaptis. Ada yang bertanya, Bu, karena yang ikut rombongan saya itu 125 orang, nggak semua orang GBI, ada yang HKBP, Katolik, ada yang macam-macam, jemaat DBTV. Lalu mereka tanya, Bu, ya cara baptisan yang benar itu yang mana? Saya berkata yang sesuai firman Tuhan. Kita nggak boleh keluar dari konteks firman yang sesuai dengan baptisan Yesus. Alkitab berkata hendaklah kamu menjadi satu iman, satu kasih, satu baptisan. Bagaimana Yesus dibaptis? Ketika pertama kali Yesus tampil, dia datang kepada Yohanes dan dia berkata, ya aku mau dibaptis olehmu. Yohanes berkata, untuk melepas kasutmu saja aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata itu harus terjadi supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Saya yakin kenapa Yesus harus dibaptis, supaya memberi kita teladan. Yesus dibaptis aja banyak yang gak ikuti teladannya, apalagi kalau enggak, ya itu pasti ada yang dibaptisnya disiram air sedikit, ada yang mungkin baptisannya kayak apa. Nah, kekristenan itu artinya meneladani Kristus. Makanya Alkitab bilang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi yang dibaptis bukan anak kecil, tapi orang yang menyadari, menerima Yesus, bertobat dan memberi diri. Jadi waktu kecil itu bukan baptisan, itu penyerahan. Karena syarat baptisan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Harusnya orang-orang yang ada di dalam gereja ya menyadari akan hal ini, bertobat, berilah dirimu untuk dibaptis. Ya, jadi saudara saya menerangkan kepada jemaat kemarin, ya kita harus meneladani apa yang dikatakan Yesus, dan Alkitab berkata Yesus masuk ke dalam air. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena dia melakukan seperti yang harusnya memang tertulis, menggenapi. Nah, kita meneladani itu saudara. Saya bersyukur kemarin anak saya di sana ngomong, Mam, aku mau dibaptis. Saya tidak pernah paksa anak saya untuk dibaptis, sekalipun saya pendeta. Saya bilang kepada anak saya, Alkitab berkata, kamu harus memberi diri. Saya kasih ayatnya, saya kasih tahu ke mereka. Tapi saya nggak paksa dia, ayo cepat cemplung ke kolam, baptis.
Buat apa? Harus dari kesadaran dia memberi diri kepada Tuhan. Itu yang sah. Ya, dan akhirnya anak saya dibaptis, saya bersyukur sekali saudara. Itu adalah anugerah Tuhan, dengan sadar dia memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Awalnya adalah berilah dirimu dibaptis supaya engkau dimateraikan. Lalu yang ke-42 dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ya saudara, sudahkah engkau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Di mesbah doa setiap malam jam 8 kita membahas dari kitab Kejadian. Ya, dan itu tidak mudah, tapi orang Kristen yang rindu, dia pengen tahu Alkitab. Ya, dia belajar. Ya, setiap malam kita bahas dari kitab Kejadian. Sesibuk apapun saya tetap menyempatkan waktu karena saya tahu ada orang-orang yang rindu di akhir zaman ini untuk mencari kebenaran. Ya, kita harus mencari pengajaran yang benar. Kemarin di Israel kami datang ke satu tempat yang mempersiapkan pembangunan bait Allah. Menorahnya dibuat lebih tinggi dari saya, terbuat dari emas murni. Ya, mereka berkata mereka sedang mempersiapkan segala-galanya. Ya, saya tanya, dibangunnya rencananya di mana? Di Silo. Silo itu adalah tempat Imam Eli dulu pernah diletakkan tabut Allah di sana sekitar 400 tahun. Ya, ditaruh di sana dan Imam Eli sebagai imamnya di sana, dan Hana datang ke sana berdoa meminta anak, lalu Samuel lahir di situ karena doa Hana. Apapun itu saudara, ya ada yang gak percaya, ada yang percaya. Gimana bait Allah akan dibangun? Seorang Amerika Yahudi sudah mempersiapkan semuanya. Saya percaya Alkitab berkata memang itu akan terjadi, karena sampai hari ini Yahudi masih menanti Mesias untuk datang. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, kalau mereka minta terus Mesias, mereka bangun bait Allah, bisa saja yang masuk antikris. Alkitab berkata antikris bisa bikin api turun dari langit. Mujizat-mujizat akan terjadi dan banyak orang akan terseret dan percaya. Mari kita berjaga-jaga. Karena itu ya, kalau engkau mau bertumbuh, di sini dikatakan bertekun di dalam pengajaran. Kita diberi 1 hari waktu 24 jam loh. Berapa banyak waktu engkau berikan bagi Tuhan untuk mengenal kebenaran? Berapa banyak waktu engkau berikan hari-harimu hanya untuk sesuatu yang sia-sia? Kita harus memikirkan kepentingan manusia batiniah kita saudara hari-hari ini. Nggak bisa santai, berlari mengejar pengajaran itu. Berlari pengen tahu lebih dalam lagi tentang iman. Dan Alkitab berkata, engkau harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang yang meminta pertanggungan jawab tentang imanmu. Jangan bawa sama saya, nanti saya kenalin sama pendeta Debbie ya, kamu tanya-tanya sama dia. No, setiap jiwa yang Tuhan percayakan padamu itu tanggung jawabmu. Kita semua harus bekerja untuk menjangkau jiwa di akhir zaman ini. Karena itu milikilah pengetahuan tentang firman Tuhan. Isi jiwamu, isi pikiranmu dengan firman. Kenapa hari-hari ini hari-hari yang gelap? Ya, kita melihat semakin kesini. Ya, kita lihat saudara, hari-hari ini beberapa kali Presiden Jokowi, pemimpin-pemimpin dunia berkata, tahun ini tahun kesuraman, tahun depan adalah tahun kegelapan. Bagaimana kita bisa bertahan? Zaman terus berubah, keadaan berubah, resesi bisa datang. Tapi orang yang bertahan di dalam kebenaran, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan tergoyahkan. Sebab Tuhan akan menjadi perlindungan bagi setiap saudara dan saya. Jangan takut, kejar Tuhan. Jangan nonton drama Korea terus. Bisa nonton drama Korea berjam-jam, betah saudara. Pakai acara nangis lagi. Bertobat ya. Tapi kalau dengar firman ngantuk saudara. Ya, ayo Bapak Ibu, ibu-ibu, kalau engkau ingin suami bertobat, engkau dulu buka itu mesbah doa tiap malam. Ajak suamimu ikut.
Ya, kemarin saya di Israel ada bapak-bapak bersaksi. Saya itu tadinya benci sekali sama Bu Debbie itu. Saya nggak suka dengar Bu Debbie itu khotbah. Tapi istri saya tiap malam itu di tempat tidur saya tutup kepala kuping saya sama bantal. Satu kali saya dengar istri saya setel khotbah ibu berkata, kalau kamu mau masuk surga harus hidup kudus. Salah satunya adalah lepas dari ikatan pornografi. Dia kaget, dia bilang, karena saya ini hobi Bu. Hobi nonton film pornografi. Nggak usah angkat tangan di sini yang hobi. Di dalam hati saja. Ngomong sama Tuhan. Engkau harus kudus untuk bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Dia bilang, sekali Bu saya dengar itu khotbah, ketika ada pengurapan Roh Kudus, saudara, firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia bilang, saya datang Bu kepada Tuhan, saya menangis, saya mohon pengampunan. Mulai detik itu juga saya berhenti. Dia bilang, kalau saya lihat begitu sekarang saya rasa jijik. Wow, itu Tuhan, saudara. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari hati yang terbuka, yang merindukan pengajaran yang benar untuk diisi, ditabur. Hidupmu engkau perlu bertumbuh dalam iman hari-hari ini. Dunia sudah semakin tidak menentu. Negara-negara yang kuat bertumbangan satu persatu. Kalau hari ini kita di Indonesia masih santai, masih bisa melihat, masih makan, masih bisa menikmati berkat-berkat, bersyukur. Itu karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Saya percaya pelayanan saya ini adalah pelayanan panggilan Tuhan di akhir zaman. Kita berdoa bagi bangsa. Dulu setiap malam kita berdoa untuk TNI Polri, sampai orang tuh telepon saya, Bu, kenapa sih tiap hari doain TNI Polri? Saya bilang karena mereka adalah orang-orang yang berdiri atas bangsa ini, memegang keamanan di bangsa ini. Harus ada orang-orang benar. Sekarang dibongkar Tuhan, diporak-porandakan. Itu doa-doa kita. Itu jawaban doa kita. Orang-orang tidak benar diturunkan, dihukum, supaya pada bertobat pejabat-pejabat di atas bangsa ini. Mereka berdiri sungguh-sungguh atas dasar kebenaran. Bayangkan firman Tuhan berkata, kalau hukum sudah muncul terbalik, mau jadi apa bangsa ini? Saya pegang itu, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Dan semua dimulai dari gereja Tuhan. Kalau gereja tidak bertumbuh, buat apa saudara? Ngapain saudara tiap minggu datang pulang, habis transport, bensin, buang waktu, kalau engkau gak bertumbuh. Tapi bagaimana kita bertumbuh? Punyalah kerinduan untuk menerima pengajaran yang benar. Buka hatimu bagi Tuhan. Mereka berkumpul, memecah roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saat itu Tuhan benar-benar mengurapi rasul-rasul itu. Kenapa? Karena mujizat harus terjadi supaya orang percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Kenapa Petrus harus berjalan di atas air? Karena pada waktu itu masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan dia harus memperagakan, dia harus mempertontonkan kuasanya agar mata melihat dan menjadi percaya. Orang bisa jalan di atas air itu saudara melawan gaya gravitasi bumi loh. Tidak mudah. Dan kalau bukan kehendak Tuhan gak bisa saudara. Kemarin kita di Danau Galilea ditanya, siapa yang mau berjalan di atas air dapat kalung satu. Ibu-ibu maju ke depan, saya berani. Bener Bu, copot sepatu. Yakin ibu mau turun ke air berjalan? Yakin Pak. Ibu punya iman saya besar. Oke. Dipanggil tim keamanan bawa pelampung. 2 orang akan mengangkat dia, dibuang dari perahu. Waktu udah datang orang, dia pakai sepatu lagi. Enggak mau saya Pak. Kenapa pakai sepatu lagi? Enggak sampai iman saya. Ya, ditanya lagi, siapa yang mau jalan di atas air? Saya angkat tangan. Siram air dari botol aqua dan kita berjalan di atasnya. Jalan di atas air. Enggak perlu engkau mau mempraktekkan berjalan di atas air hari ini, buang tenaga. Kenapa hari itu harus terjadi? Karena memang Yesus harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Hari ini enggak usah lu buang-buang iman untuk berjalan di Kali Ciliwung.
pakai imanmu untuk mengubah hidupmu, berkata aku mau berubah. Itu mujizat lebih besar daripada berjalan di atas air. Amin. Dan hari ini kita sudah tidak membutuhkan lagi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya bahwa Yesus Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan, aku sembuh atau tidak sembuh, Engkau tetap Tuhan bagiku. Amin, saudara. Tapi hari itu mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Supaya orang-orang tidak percaya itu bisa percaya kepada Yesus, saudara. Ya, dan dikatakan di sana ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang itu tandanya kalau sudah bertumbuh, dia tidak terikat lagi dengan harta dan kekayaan. Karena kita tahu semuanya akan berlalu. Harta kita itu hanya titipan. Ya, kepunyaan satu orang itu adalah kepunyaan mereka bersama. Bahkan ayat di bawah berkata, ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tanda seseorang sudah bertumbuh dalam iman, tidak pelit. Bilang amin. Saudara mau tahu tips untuk Anda tidak terlilit di dalam masa resesi kalau itu benar-benar terjadi? Saudara mau dapat rahasia untuk tetap diberkati Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Saya mau bilang banyak-banyaklah menabur. Kenapa mukanya berubah? Giliran dibilang menabur langsung. Prinsip dunia berkata, untuk bisa engkau simpan uang menjadi kaya, tabung sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, untuk engkau bisa melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan dalam hal keuangan, tabur sebanyak-banyaknya. Engkau mulai harus mempraktekkan ini, saudara. Lihat orang yang berkekurangan di sampingmu. Jangan hanya pikirin diri sendiri, tapi mulai melihat orang-orang kesusahan. Keluargamu lapar, beriin dia beras. Ada tetanggamu yang gak bisa makan, tolongi dia. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Kenapa? Karena ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati engkau. Sebab engkau menjadi berkat bagi orang lain. Sebab engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya, ya, Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Di tengah masa pandemi kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kenapa? Dunia boleh berubah, Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Amin, saudara. Jangan hanya hidup bagi kepentingan dirimu sendiri. Mulai lihat kepentingan orang di sekelilingmu. Lihat saudaramu yang berkekurangan. Tanggalkan sedikit daging kita, keinginan kita. Kalau kita baca di sini, saudara, ada dari mereka yang setiap harinya itu menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nggak gampang itu loh, jual loh. Hari ini saya enggak suruh saudara jual mobil, enggak. Lakukan sesuai takaran imanmu. Karena untuk memberi itu juga butuh iman. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia itu. Banyak orang berani buat dirinya untuk gayanya, dia keluarin uang banyak. Tapi sayang, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menabur, dia nggak berani keluar besar. Itu banyak. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang berani bilang, Tuhan, kuasai hidupku dan hatiku. Aku mau bergerak bersama dengan Engkau dalam pekerjaanmu. Kendalikan diri kita, saudara. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan, saudara, apa yang kita alami hari ini, itu adalah hasil taburan kita di masa-masa yang lalu. Apa yang saya bisa nikmati hari ini, itu adalah hasil taburan dari yang lalu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu, Ia akan mempercayakan kita sesuai dengan takaran yang juga kita bisa beri. Alkitab berkata, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Menabur sedikit akan menuai sedikit.
Alkitab berkata ketika Ishak di dalam perjalanan, masa kering, kelaparan, tanahnya tandus, Tuhan bilang tabur. Secara logika manusia, bagaimana menabur di masa paceklik, panas, terik, tidak ada air, disuruh Tuhan tabur di tanah itu. Tapi dia nggak pakai logika, sebab mujizat itu tidak mengenal logika. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia. Dia menabur di masa kering, di tengah masa kelaparan, menaburlah Ishak. Dan Tuhan berkata dia menuai, dan dia menjadi kaya, semakin kaya, bertambah kaya di tengah masa kering. Saya percaya di tengah masa-masa yang sulit, Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu akan sebenarnya saudara, tidak akan terjadi kelaparan atau kekeringan kalau semua, ya sudah ada satu survei yang berkata semua harta orang-orang kaya itu dikeluarin lalu dijual, dibagikan sama seluruh penduduk bumi ini, maka tidak akan ada resesi. Tapi ya namanya manusia. Mari kita menyadari hari ini saudara, iman kita bertumbuh, salah satu tanda adalah dengan kita berani menabur. Berani menabur, maka kita pasti akan menuai. Dan di sini dikatakan saudara, ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang yang bertumbuh, dia tuh rindu selalu ada di dalam bait Allah. Pada zaman dulu itu nggak ada jam ibadah, jadi orang bisa datang kapan saja ke bait Allah. Kemarin kita juga melihat ya reruntuhan bait Allah. Dan Yesus berkata, satu saat kamu tidak lagi akan berdoa di Yerusalem di bait Allah itu. Dan kamu tidak akan lagi berdoa di atas gunung-gunung seperti bangsa Israel ketika mencari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, engkau akan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Orang yang bertumbuh imannya menjadi gereja yang bertumbuh, ya dia akan selalu mencintai hadirat Tuhan, mencari Tuhan di dalam diri kita, dimanapun kita berada, di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita nggak berbicara gereja sebagai gedung, karena seperti ini. Kalau kita bicara gereja itu gedung, nanti kita pulang gedung ini kosong, nggak ada yang tinggal. Saya bahkan pernah dulu mendengar saudara ada orang bilang gini, Bu, ya di pabrik ini kalau ada karyawan kerasukan dipanggilin orang pintar. Terus diusir setannya, Bu. Setannya selalu lari ke sebelah situ, Bu. Padahal sebelah situ gereja. Terus saya tanya, loh jadi orangnya kalau kerasukan setannya lari ke sebelah situ? Iya. Setannya bilang apa? Kata setan, rumahku di sebelah. Ya, karena itu hanya bangunan. Kalau dipakai cuma seminggu sekali, habis itu kosong, ya banyak setan yang datang. Karena itu firman Tuhan berkata, apa itu bait Allah? Tubuh kita. Kita harus mencintai Tuhan, biarkan Tuhan ada dalam tubuh kita sebagai bait Allah ini, saudara. Dan dikatakan di sana mereka berkumpul tiap-tiap hari, memecah roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudara, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu kita ini harus sering kumpul-kumpul. Tapi jangan kayak orang Jawa bilang, kumpul mangan ora mangan sing penting kumpul. Ya kita kumpul-kumpul dan makan-makan. Amin. Ya kayak ayat ini bilang kan, mereka kumpul makan roti. Ya jangan mangan ora mangan sing penting kumpul. Wah itu saya enggak mau. Ya kalau kumpul-kumpul harus makan-makan. Kok kayak orang susah loh, masa kumpul enggak makan, saudara? Ya lapar, saudara. Ayat ini berkata, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu adalah sebuah kebutuhan di jiwa untuk kita ini berkumpul bersama-sama orang lain. Perhatikan kalau orang mulai suka menyendiri, ya keluar dari keramaian, mau duduk di pojok, nanti duduk di sana, lama-lama ketawa-ketawa, itu tanda-tanda.
Perhatikan kalau anakmu mulai menjauh menyendiri, ya suamimu menyendiri, istrimu suka-suka menyendiri, hati-hati. Mendekati sakit. Benar. Kenapa? Karena kalau manusia normal tuh dia suka kumpul. Tapi kumpulnya yang benar, jangan kumpul sama yang tidak benar. Saling mendoakan, saling membangun, ngobrol tentang kasih Tuhan, tentang cinta Tuhan, kita ngobrol tentang pengajaran firman Tuhan. Makanya orang itu yang suka kumpul-kumpul tuh awet muda, saudara. Kok ketawa? Ini pengalaman pribadi atau saudara nggak pernah ngumpul? Bener, kalau saudara sudah mulai mendekati stres, cepat cari teman kumpul. Walaupun cuma kita ngopi, ya yuk ngobrol. Karena kita memang dari sananya diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, nanti kalau sebanyakan sendiri stres numpuk lah, akhirnya mulai ketawa sendiri, lama-lama gila loh saudara. Ya, hati-hati. Sering kumpul saudara, dikatakan di situ makan dengan gembira dan dengan tulus hati. Jaga ketulusan hati. Kita berbuat baik sama orang tidak usah harapkan imbalan. Kita melayani Tuhan tidak usah harapkan apa-apa. Belajar menjadi orang yang tulus hati. Istri layani suamimu, nggak usah harapkan apa-apa, katakan. Tapi tetap harapkan dikasih uang. Karena kalau enggak belanja, enggak masak nanti bapak-bapak ya. Jangan harapkan apa-apa supaya kita nggak kecewa. Hidup ini tulus-tulus saja. Ya nanti kalau kita nggak tulus, oh itu orang ya saya sudah begini, tapi dia tuh ternyata begini, kita kepahitan lagi. Ya hidup kita jadi tercemar lagi. Ya dikatakan situ dengan tulus hati, bangun persahabatan dengan hati yang tulus. Engkau juga memberi kepada orang tulus aja, jangan ada embel-embel di belakang. Nanti semakin hari semakin terluka, kecewa, akhirnya kepahitan. Tapi kalau kita menabur, memberi dengan tulus hati, Tuhan yang akan membalaskan. Tetap berbuat baik, karena setiap benih baik yang kau tabur, itu nilainya tetap di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang menimbang. Tapi kalau engkau taruh harapan pada manusia, maka hilang semua, Tuhan gak akan balas itu. Ya, lalu ayat yang terakhir dikatakan di sana, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa saudara? Alkitab berkata orang yang imannya bertumbuh, ya dia menjadi gereja yang bertumbuh, dia selalu memuji Allah dan dia disukai semua orang. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita ini jadi pribadi yang disukai? Atau kalau kita datang orang bubar. Ya, kita datang orang, yes dia datang seneng gitu ya. Tapi ada orang-orang kalau dia datang lagi bubar, yuk bubar. Ya, coba cek saudara. Ya, pertama tanyalah kepada suamimu. Atau istri, ya tanya suami tanya istri. Ya, apakah saya ini menjadi pribadi yang menyenangkan? Tolak ukurnya, coba istri sekali-sekali tanya suamimu, Pak, aku mau keluar kota ya 1 minggu. Kalau suamimu jawab gini, kok cuma 1 minggu, 1 bulan dong. Itu tanda-tanda bahwa engkau itu belum bertumbuh, makanya suamimu gak suka dekat-dekat kau. Ya, hati-hati. Sebaliknya juga suami begitu. Ya, apakah kita ini dirindukan di rumah oleh anak-anak kita? Ya, oleh orang-orang di sekitar kita, atau hidup kita ini jadi batu sandungan, orang tuh muak lihat kita. Tanda orang yang bertumbuh itu dia disukai banyak orang. Kayak saya ini loh. Ya, nggak usah ngece. Kita harus disukai banyak orang, saudara. Karena ada pengurapan Tuhan atas hidup kita. Dan karena itu Tuhan tambah jumlah orang yang bertobat. Kenapa? 1 orang bertobat, dia cerita sama temannya yang belum bertobat. Kamu tahu nggak? Aku tuh mengenali Yesus, dahsyat Tuhan itu. Aku diubahkan, tadinya aku merokok, aku disembuhkan Tuhan. Tadinya aku homo, saya ketemu dengan orang homo beberapa waktu yang lalu.
Dia bersaksi kepada saya, Bu, saya ini tadinya homoseksual. Saya tadinya gak suka khotbah ibu itu, saya lewatin terus. Tapi satu saat di tengah masa pandemi, saya ketakutan, Bu, karena saya mengidap ciri-cirinya AIDS. Saya takut mati. Lalu saya periksakan diri dan benar saya reaktif, Bu. Saya cari Tuhan, saya dapat khotbah ibu. Saya dijamah Tuhan hari itu, saya nangis, Bu. Saya berdoa, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan. Lalu saudara, Roh Kudus memampukan dia dan dia bertobat. Dia mengasingkan diri dari semua komunitas yang selama ini dia ada, yang membuat dia jatuh dan melakukan hubungan sesama jenis. Lalu akhirnya dia keluar dari sana. Dan puji Tuhan, dia doa puasa, ketika dites lagi negatif. Saya bilang, Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kamu loh. Jangan main-main. Dia berkata, iya, Bu, saya sekarang mau dipakai Tuhan. Saya mau selamatkan orang-orang yang dari dunia sana. Tapi saya tidak mau mencobai Tuhan. Saya nggak mau jatuh lagi di tempat yang sama. Karena itu setiap hari, Bu, saya ikut mesbah doa, saya ikut mesbah syukur di mobil, di kantor. Saya dengar khotbah ibu. Itu namanya orang niat mau bertobat. Jangan main-main dengan dosa. Ya, pertama ciri orang bertobat itu, tinggalkan dosa, serahkan dirimu kepada Tuhan, bertobat. Yang selingkuh, bertobat. Yang kepahitan, buang kepahitan, lepaskan. Doa buat orang yang menyakiti engkau. Ayo saudara, kita berlomba-lomba di akhir zaman ini untuk kita boleh mencapai perkenanan Tuhan. Amin. Ya, supaya Tuhan berkenan, supaya satu saat Tuhan datang, kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya yang mulia. Ya, jadi saudara, siapa tahu kita lagi di sini, Tuhan datang, kita diangkat semua. Ya, rajin-rajinlah dengar firman. Lagi dengar firman kan kudus tuh, Tuhan datang. Jangan lagi di night club, Tuhan datang, tertinggal saudara. Ya, rajin-rajin bersekutu dengan anak-anak Tuhan supaya kita ini mengalami perkenanan Tuhan. Saya undang para tim pujian penyembahan, saudara, jangan takut dengan nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi tahun depan. Memang semua itu akan menimpa, kesusahan besar akan terjadi, tapi kita percaya bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan, bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup kita, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberi kita kekuatan untuk melewati setiap badai. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita percaya saudara, ku pandang wajah-Mu dan aku mau berseru Tuhan, bahwa pertolonganku itu datang daripada Tuhan. Datang pada Tuhan, jangan takut. Bagian kita menyerahkan hidup, bertobat. Hari ini mari kita renungkan, mari kita introspeksi diri. Adakah hal-hal yang masih tidak berkenan yang kita simpan di dalam hidup kita? Biar kita mau aku itu di hadapan Tuhan. Biar kita mau bilang itu di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, bukan dengan kekuatanku Tuhan kami dapat menjalani hidup ini, tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapa.